Halo, perkenalkan, nama saya Yazid Muhammad Nizar. Video ini dibuat sebagai penugasan untuk mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Muhammad Sofyan. Video ini berisikan pembelajaran kelas 5 semester 1 tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia dengan subtema organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Mohon disimak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Nah, Bapak akan tunjuk salah satu orang untuk memimpin doanya. Nah, Bapak tunjuk Zakir. Silakan kamu memimpin doa ya. Nah, anak-anak, nyalakan dulu yuk mikrofonnya. Oke. Anak-anak, perlu diingat nih, sebelum melakukan hal-hal yang baik, sebaiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu, dilanjut dengan membaca doa. Nah, Zakir, silakan pimpin. Yuk, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillah. Bapak absen dahulu ya. Semuanya pada hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya pada hadir ya. Sebelum masuk ke materi, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Anak-anak, lalu apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama itu dengan mempelajari organ gerak hewan dan manusia sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita akan mengetahui kegunaan organ gerak pada hewan dan manusia, yaitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini disebabkan karena segala bentuk aktivitas manusia dan hewan memerlukan gerak atau perpindahan posisi dengan bergerak. Aktivitas seperti berjalan, berlari, berolahraga, mandi, belajar, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak pelajaran IPA hari ini? Ya, betul. Pelajaran IPA hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Apa nama hewan pada gambar di samping? Ya, betul. Dan apa yang kalian ketahui tentang gambar hewan di samping? Ya, pinter. Jawabannya betul semua ya.
Betul, jawabannya adalah kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu, memiliki bulu yang tebal. Kelinci bisa melompat dan berlari dengan kencang. Tahukah kamu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Wah, betul jawabannya. Pinter ya anak bapak. Kelinci bisa berlari, melompat, dan bergerak dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ-organ gerak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci beserta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, perhatikan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih ciri khas dari makhluk hidup itu? Betul, pintar. Jawabannya yaitu bergerak. Nah, apa sih yang membuat hewan dan manusia itu bergerak?
Betul. Hewan dan manusia bergerak oleh organ gerak. Nah, alat-alat apa saja sih yang terdapat dalam hewan dan manusia? Ada berapa macam? Betul, 100. Jawabannya itu ada 2 macam, tulang dan otot. Wah, pinter-pinter ya anak Bapak. Tadi sudah dapat menjawab pertanyaan yang Bapak lontarkan. Nah, sekarang Bapak ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Bapak tunjuk. Zakir, coba kamu simpulkan. Pinter, betul. Nah, jadi ciri khas makhluk hidup itu bergerak dengan organ gerak. Nah, alat organ gerak itu ada 2 macam. Alat gerak organ pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, keduanya ini bekerja sama untuk menghasilkan pergerakan. Begitu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak Bapak pintar-pintar semuanya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ingin menunjuk salah satu siswa untuk menutup baca berdoa bersama-sama. Baik, silahkan Ahmad memimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Kita bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.